Kita sering belajar tentang manusia dalam pelajaran IPS, tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, manusia seperti apa yang ingin dibentuk oleh pendidikan IPS? Saya, Ani Patricia, ingin menelaah kembali hakikat manusia dalam kurikulum IPS melalui kacamata filsafat pendidikan. Dalam filsafat terdapat ilmu ontologi yang berbicara tentang hakikat keberadaan termasuk hakikat manusia. Dalam konteks pendidikan IPS, manusia bukan sekedar makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Maka, pendidikan IPS semestinya tidak hanya menyejarkan konsep ekonomi, sejarah, ataupun geografi, melainkan membentuk kesadaran bahwa setiap manusia hidup dalam jaringan sosial yang saling terhubung. Namun, mari kita telaah. Kurikulum kita seringkali masih menempatkan manusia sebagai objek belajar, bukan sebagai subjek. Siswa diajak menghafal peristiwa sejarah, bukan menafsirkan maknanya bagi kehidupan sosial. Inilah persoalan ontologis. Manusia dalam pendidikan diperlakukan sebagai wadah kosong yang harus diisi, bukan pribadi yang sedang tumbuh dan berpikir. Dalam ontologi, pendidikan IPS menuntut kita untuk melihat bahwa manusia adalah makhluk yang sadar dan bebas. Tetapi, kebebasan itu harus diarahkan untuk hidup bersama secara etis. Ketika kurikulum IPS mengajarkan tentang kerjasama, gotong royong, atau keadilan sosial, sejatinya ia sedang menegaskan keberadaan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Maka, tugas guru IPS bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan membangun kesadaran eksistensial siswa, bahwasanya memahami sejarah berarti memahami diri, mempelajari ekonomi berarti belajar menyeimbangkan kebutuhan dan moral, dan mengenal budaya berarti memahami makna menjadi manusia Indonesia yang berakar namun terbuka pada dunia. Ontologi mengingatkan kita bahwasanya pendidikan IPS bukan hanya tentang pengetahuan sosial, tetapi tentang menjadi manusia yang utuh, di mana individu yang berpikir, berempati, dan berbudaya. Karena di balik setiap peta, grafis, dan kisah sejarah ada cerminan yang memantulkan pertanyaan abadi. Siapa aku sebagai manusia di tengah masyarakat ini?